Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pembahasan kali ini atau pembahasan yang akan kita ambil pada kesempatan hari ini adalah pembahasan seputar beberapa perkara yang sebagai dikenal dengan mawani', penghalang-penghalang. Dikenal dengan apa? Mawani' itu penghalang-penghalang. Imma penghalang untuk barakallahu fikum dikafirkan atau penghalang untuk dihukumi, divonis atau yang semisalnya. Sudah kita lewati pada pembahasan dulu di dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Paham ya? Yaitu di antaranya al-jahl, an-nisyan, al-khata' wal ikrah. Sudah kita lewati dulu kan? Ya, siapa yang masih hafal pantunnya? Antum? Naam, ahsanta barakallahu fikum. Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih menyebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang matanya sudah dihafal semuanya waktu itu, wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu, ya kan? Wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Artinya apa? Kekeliruan, lupa dan paksaan itu apa? Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa di situ. Cuman untuk masalah kewajiban tanggung jawab tetap. Paham belum? Nah, apalagi antara hamba dengan hamba. Nah, jadi tetap harus ditunaikan. Adapun antara hamba dan Allah taala digugurkan dosanya. Kalau keliru, kalau lupa atau kalau terpaksa. Mohon salah ya. Nah, sebenarnya di sana baru disebutkan 3 aja ya, wal khata' wal ikrah wan nisyanu. Wa illa ada 2 lagi kan? Al-jahl. Sama apa? Yang keempat, at-ta'wil as-sa'ir. Yang kelima ya. Jadi 5 totalnya ya. Jadi al-jahl, al-khata', an-nisyan, al-ikrah, at-ta'wil as-sa'ir. Ta'wil as-sa'ir itu adalah apa? Orang ahli ijtihad yang mentakwil tapi keliru takwilannya. Paham ya? Itu enggak bisa dikafirkan. Kalau dalam perkara-perkara yang masih samar. Tapi kalau perkara yang sudah ma'lumun bid-darurah namanya, sudah dikenal dengan secara darurat seperti salat 5 waktu wajib, kok dia beristihad? Menurut ana enggak wajib salat 5 waktu itu. Nah, jelas istihadnya batil di situ. Paham ya? Dia enggak ada hujjah lagi di situ. Paham ya? Nah, maksudnya ta'wil sa'ir ini adalah apa? Adalah memang dia beristihad keliru dalam mentakwilkan tapi perkara yang masih samar gitu loh ya. Masih samar, belum jelas. Tapi kalau perkara yang sudah dikenal ma'lumun bid-darurah, mau enggak mau tidak bisa dia beristihad. Enggak perlu istihad lagi situ karena ada dalil ada gitu loh. Mengenai salat 5 waktu wajib. Kalau dia beristihad, enggak terima istihadnya. Paham ya? Nah, jadi istihad itu nanti akan terbatalkan di hadapan dalil yang sahih. Di hadapan dalil yang sahih yang terang-terangan, yang gamblang, nas yang sharih. Paham ya? Orang beristihad itu kenapa sebenarnya? Beristihad itu karena apa? Dalilnya samar gitu loh. Dalilnya samar, enggak nampak sehingga dia mencari-cari penguat dan juga pendukung, mengambil istinbat dari beberapa dalil, keluarlah istihad. Paham maksudnya? Tapi kalau dalilnya jelas, gamblang, ma'lumun bid-darurah, enggak ada istihad lagi. Mohon salah. Nah, perlu enggak istihad misalkan salat 5 waktu wajib, ana beristihad salat 5 waktu itu enggak wajib. Bisa enggak seperti itu? Enggak bisa, terkalahkan dengan dalil. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Qala al-mu'allif wa athabahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini, beliau mengatakan pantun nomor 55 itu wal ismu wad dhamanu yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Masyaallah, mirip dengan yang sudah kita lewati dulu ya. Kalau di dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah kan wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Kalau ini mirip. Wal ismu wad dhamanu yasqutani. Dosa dan tanggung jawab yasqutani akan gugur. Bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Disebabkan karena kebodohan atau karena paksaan atau karena lupa.
Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ini maksudnya bagaimana? Antara siapa ini? Hamba dengan Allah Ta'ala atau hamba dengan hamba? Hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kalau hamba dengan hamba, dia gugur di hadapan Allah Ta'ala dosanya. Tanggung jawabnya tanggung jawab. Paham ya? Contohnya antum atau kita nggak sengaja, nah barakallahu fikum lagi naik motor gini, motornya ada koplingnya, belum terbiasa dia. Begitu digas langsung jerantral motornya. Langsung ngegas, loncat nabrak kaca tetangga. Sengaja nggak dia? Sengaja nggak nabraknya itu? Nggak sengaja. Dia nggak berdosa memecahkan kaca tetangga tadi itu. Karena apa? Urusan dia dengan Allah Ta'ala dosanya gugur. Karena apa? Tidak sengaja. Karena keliru. Tapi urusan dia dengan yang punya kaca tadi, kacanya pecah, tanggung jawab apa, Bang? Tanggung jawab. Paham belum? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini maksudnya doman tanggung jawab, dosa diampuni juga. Ini kalau antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Contohnya dia enggak tahu kalau ternyata salat, enggak tahu kalau ternyata apa? Puasa itu enggak boleh makan di siang hari. Makan dia. Makan. Tapi kan dia enggak tahu hukumnya kalau itu haram gitu loh. Nah, saat itu dia berdosa atau tidak? Tidak berdosa kan? Tidak berdosa dan juga tidak minta tanggung jawab. Karena dia posisinya apa? Enggak tahu, bodoh. Paham ya? Atau lupa. Puasa Ramadan siang hari jam 8 udah makan 2 piring. 2 piring, 1 gelas susu. Wah, lupa tuh, Bang. Gimana, Bang? Lanjutkan apa puasanya kalau ingat? Lanjutkan puasanya, bukan lanjutkan makannya. Lanjutkan puasanya, berhenti makannya, langsung dia lanjutkan. Dia enggak berdosa karena dia apa? Lupa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, perhatikan situ ya, wal ism al-ism yakni ismul ma'siyah wa hiya al-'uqubah. Dosa maksiat yaitu maksudnya adalah uqubah, itu hukuman. Nah, barakallahu fikum, hukuman. Dosa maksiat, nah uqubah maksudnya adalah hukuman. Wad dhaman yakni raddus syai' at-talif. Dhaman itu adalah mengembalikan sesuatu yang dia rusak. Mengembalikan sesuatu yang rusak itu namanya dhaman, tanggung jawab intinya. Paham ya? Nah, kalau dosa itu kan dosa apa? Dosa perbuatan maksiat yaitu hukuman. Paham ya? Dhaman raddus syai' at-talif, yaitu mengembalikan sesuatu yang rusak. Paham belum? Namanya dhaman, tanggung jawab istilahnya. Naam, barakallahu fikum. Yasqutan ay 'anil fa'il. Pelakunya dua-duanya tadi itu yasqutan. Naam. Untuk dari pelakunya yasqutan, digugurkan. Apa digugurkan? Dosa dan tanggung jawabnya. Bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Dengan sebab apa? Bodoh, terpaksa, dipaksa, wanisyan atau karena lupa. 3 ini ingat ya. 3 ini berarti belum semuanya ya. Ada yang belum sebutkan kan? Al-khata. Ya enggak? Nah, 3 ini baru jahl, ikrah, nisyan. Khata mana? Wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Nah, kita lewati dulu dalam al-qawaidul fiqhiyah. Jadi saling melengkapi ya. Ini bagus sekali juga pantunnya ini. Wal ismu wad dhamanu yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Masyaallah, bagus nih pantunnya ini ya. Kalau bisa dihafal dihafal untuk istidlal. Istidlal itu kadangkala menggunakan seperti ini walaupun ini bukan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an itu kan yang dibahas masalah apa? Kesengajaan. Nah, adapun yang tidak sengaja itu kan diampuni. Di dalam As-Sunnah juga Rasulullah mengatakan apa? Innallaha tajawaza 'an ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu 'alaih. Ya kan, Allah Taala mengampuni dari umatku kekeliruan, lupa dan sesuatu yang dipaksa. Nah, menunjukkan bahwasanya pantun ini kadangkala kita jadikan hujah itu bukan berarti semata-mata pantunnya tapi didukung dengan dalil. Caranya gitu. Kalau misalkan antum menjelaskan, mana buktinya? Mana? Sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab apa? Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih, beliau mengatakan wal ismu wad dhamanu yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Dikuatkan lagi oleh Al-Imam Sa'di dalam Qawaidul Fiqhiyah, wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Itu namanya istidlal. Nah, barakallahu fikum, untuk penguat suatu pembahasan. Kita lihat, hadhihi thalath asya' tusqat 'anil mukallaf al-itsm wad dhaman. 3 perkara ini tusqat digugurkan 'anil mukallaf dari orang yang terbeban syariat, al-itsm wad dhaman, dosa dan juga tanggung jawab, idza kana hinal fi'l muttasifan biha. Kalau tatkala dia berbuat, orang tersebut tersifati dengannya. Pertama, al-jahl. Tersifati dengan apa? Pertama, al-jahl itu kebodohan. Orangnya berbuat karena
kebodohan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa huwa adamul ilm, bodoh itu tidak punya ilmu. Nah, bodoh ini ada dua jenis, dua macam. Jahil murakkab sama jahil apa? Basit. Sudah kita lewati ya, antum harus hafal itu maratibul idrak namanya. Maratibul al-idrak. Maratibul idrak itu ada apa? Ada berapa? Al-jahl. Pertama al-ilmu dulu, al-ilmu. Kemudian al-jahl. Jahl terbagi menjadi dua. Jahl murakkab, jahl basit. Kemudian apa? Ad-dhann. Kemudian al-wahm. Kemudian apa? Asyak. Itu namanya maratibul idrak. Tingkatan-tingkatan idrak pengetahuan. Ada yang ilmu, ada yang bodoh, ada yang dzan sangkaan dugaan tapi kemungkinan besarnya benar, ada yang wahm dugaan atau sangkaan kemungkinan besarnya keliru, ada yang syak ragu, bimbang. Mafhum insyaallah? Itu namanya apa tadi? Maratibul idrak. Maratibul idrak, tingkatan-tingkatan pengetahuan. Kalau antum merujuk bisa dilihat apa? Dalam kitab siapa? Kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah kitab Al-Ushul Tsalatsah di awal-awal itu. Kalau misalkan antum punya kitabnya dibuka bisa. Yang jelas antum harus paham maratibul idrak itu ya. Nah, ada yang berilmu, ada yang bodoh. Nah, ini pertama al-jahl. Jahl yang bagaimana yang dikasih udzur kita lihat nanti. Al-jahl wa huwa adamul ilm, jahl itu tidak punya ilmu. Wa yanqasim ila qismain, jahl ini terbagi menjadi dua. Pembagian sini bukan murakkab, bukan basit, tapi pembagian sini adalah kebodohan. Bodoh terhadap suatu keadaan dan bodoh terhadap apa barakallahu fikum hukum. Pertama kata beliau jahl bil hal. Jahlun bil hal, dia bodoh terhadap suatu keadaan. Enggak tahu kalau keadaan tersebut batalkan puasa gitu loh. Dia enggak tahu. Paham ya? Wa jahl bil hukum, dan bodoh terhadap hukum yang kedua. Bodoh terhadap apa? Hukum. Dia enggak tahu kalau hukum itu haram gitu loh. Paham maksudnya? Bodoh terhadap keadaan, bodoh terhadap hukum. Pertama, bodoh terhadap keadaan, dia enggak tahu kalau keadaan makan di siang hari bulan Ramadan itu batal puasanya, enggak tahu. Bodoh. Paham ya? Yang kedua, dia bodoh terhadap hukum. Dia enggak tahu kalau hukumnya itu haram gitu loh. Kalau makan di siang hari bulan Ramadan. Kita lihat, wakilahuma dakhilun fi qaulin nadhim, dua-duanya masuk di dalam ucapan an-nadhim, yaitu ucapan pembikin pantun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bil jahl. Fal jahlu bil hukmi, maka bodoh terhadap suatu hukum, alla ya'lam hukma syara' fi hadzal syai'. Penting. Bodoh terhadap suatu hukum itu maksudnya bagaimana? Alla ya'lam, yaitu keadaan dia tidak mengetahui hukma syar'i, hukum syariat fi hadzal syai', pada sesuatu tersebut. Paham ya? Jadi hukum terhadap sesuatu, nah barakallahu fikum, dia tidak mengetahui secara apa? Syariat. Paham maksudnya nih? Nah, jadi enggak tahu hukumnya apa ya? Enggak tahu dia. Itu namanya bodoh terhadap suatu hukum. Wal jahl bil hal, wal jahl bil hal, sedangkan bodoh dengan suatu keadaan, alla ya'lam anna hadza syai'a huwal muharram, yaitu dia tidak tahu kalau sesuatu ini ternyata apa? Diharamkan. Paham belum? Bedanya paham atau tidak? Kalau bodoh terhadap suatu hukum, dia enggak tahu. Nah, secara hukum syariat kalau ini adalah apa? Diharamkan atau tidak, enggak tahu dia. Adapun bodoh terhadap suatu keadaan, dia enggak tahu kalau sesuatu ini diharamkan atau enggak. Sesuatu yang dia lakukan itu ya. Kalau pertama hukumnya, kalau ini keadaannya. Aw an la ya'lam anna hadzal zaman huwa zamanut tahrim. Atau dia enggak tahu kalau waktu ini adalah waktu apa? Waktu pengharaman, waktu diharamkan. Seperti apa? Seperti antum, nah posisinya apa? Makan di siang hari bulan Ramadan, haram atau tidak? Haram atau tidak? Waktunya kan belum saatnya untuk makan. Nunggu buka duluan itu. Aw anna hadzal makan makanut tahrim, atau tempat ini adalah tempat yang diharamkan, seperti antum salat di kuburan. Haram atau tidak? Haram. La tusallu ilal kubur, menghadap kuburan juga enggak diperbolehkan. Nah, misal dari contohnya biar tambah jelas. Contohnya, idza ihtajama as-sha'imu wa huwa la ya'lam anna al-hijama haram. Apabila orang yang berpuasa melakukan hijamah, bekam, dalam keadaan dia tidak tahu kalau bekam itu haram, fa shaumu sahih, puasanya tetap sah, sahih. Wa hadza jahlun bil hukum, ini adalah bodoh terhadap suatu hukum. Dia enggak tahu hukumnya kalau apa? Kalau bekam di siang hari bulan Ramadan adalah haram. Ini pendapat beliau ini ya. Pendapatnya apa kemarin yang kita bahas dalam kitab At-Taysiratul Fiqhiyah? Hukumnya 6 derinci. Kalau sampai ketika dia bekam itu menghantarkan untuk buka, paham ya? Posisi dia enggak kuat atau misalnya, kalau disengaja malah jadi perkara yang haram.
Kalau posisi bukan apanya? Makruh. Kalau posisinya dia itu kuat, sehat, badannya kuat, sehat, fisiknya Masya Allah, bekam enggak terasa juga, silakan. Paham ya? Walaupun siang hari bulan Ramadan. Adapun hadis yang barakallahu fikum pembekam dan yang dibekam, barakallahu fikum apabila dilakukan di siang hari bulan Ramadan, maka barakallahu fikum yang puasa tersebut telah batal, itu hadisnya fihi kalam. Paham ya? Perlu cek lagi kesahihannya. Yang jelas apa barakallahu fikum, diperbolehkan selama dia kuat dan tahan. Adapun kalau menghantarkan kepada buka dan semisalnya, tingkatannya bisa makruh. Paham ya? Bisa makruh. Di sini beliau mengatakan haram, ini pendapat yang dikuatkan beliau ya. Jadi kalau dia enggak tahu hukumnya ya enggak masalah, puasanya sah. Wa idza tajama ba'da tulu'il fajr, apabila dia berbekam setelah terbitnya fajar, yadunnu anna al-fajr lam yatlu'. Dia menyangka fajar itu belum terbit. Fasamu sahih, puasanya sah. Wa hadza jahlun bil hal, namanya bodoh terhadap suatu keadaan. Ya enggak? Dia enggak tahu keadaannya. Ternyata sudah terbit sudah terbit fajar, enggak tahu dia. Enggak tahu kalau sudah terbit fajar. Nah, ketika tahu, maka puasanya tetap sah. Kan di awal mulai enggak tahu keadaannya kalau sudah terbit fajar. Li'annahu lam ya'lam anna hadha huwa az-zaman alladhi hurrimat fihi al-hijamah. Karena dia enggak tahu kalau ini adalah waktu yang sudah diharamkan untuk berbekam. Mafhum soal ini? Jadi keadaan itu bisa waktu, bisa tempat. Paham ya? Keadaan bisa waktu, bisa tempat. Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa idza shalla tsumma tabayyana annahu shalla fi maqbarah fatasih salatuh. Apabila dia salat, kemudian nampak ternyata dia salat di kuburan. Awal mulanya enggak tahu, gelap-gelap itu salat di situ, ternyata apa? Salat di kuburan. Sah salatnya. Wa hadza jahlun bil hal. Ini juga bodoh terhadap keadaan. Dia enggak tahu, enggak paham gitu loh. Ternyata apa? Salat di kuburan enggak boleh. Bi'tibaril makan, ditinjau tempatnya. Jadi keadaan kan ini, keadaan bisa tempat, bisa apa? Waktu. Paham maksudnya? Bodoh terhadap waktu, bodoh terhadap tempat, enggak tahu kalau itu haram, itu masuk dalam kategori apa? Bodoh terhadap suatu keadaan. Idza akala ta'aman wa huwa sha'im yadun annahu mimma ahallahu Allah lis-sha'im. Apabila orang makan dalam keadaan dia puasa, dia menyangka bahwasanya apa? Perbuatan tersebut termasuk apa? Perkara yang Allah Taala halalkan, Allah Taala perbolehkan. Barakallahu fikum. Fa innahu shaumuhu yasih. Maka puasanya sah. Wa hadza jahlun bil hal. Ini juga bodoh terhadap keadaan. Paham belum? Keadaan dia kan seharusnya enggak boleh makan. Tapi dia enggak tahu. Enggak tahu kalau apa? Kalau bisa membatalkan puasanya. Kita lihat, li'annahu ya'lam anna akla ta'am haram, lakin lam ya'lam anna hadha ta'am al-mu'ayyan huwal haram. Masyaallah. Posisi dia tahu kalau makanan itu haram, tapi dia enggak tahu bahwasanya makanan yang tertentu yang dia makan adalah makanan yang haram. Paham ya? Barakallahu fikum. Karena apa? Karena dia bodoh terhadap apa tadi? Bodoh terhadap keadaan. Allah musta'an. Berikutnya, rajulun jama'a fi lailatin Muzdalifah wa huwa hajj. Ada salah seorang, dia berhubungan badan dengan istrinya pada malam Muzdalifah dalam keadaan dia haji. Boleh atau belum? Belum boleh karena ritual haji belum sempurna. Kan Muzdalifah masih ibadah kan, belum, besoknya baru berangkat ke mana? Balik ke Mina lagi kan itu. Barakallahu fikum, sambil mengambil apa? Batu-batu kecil untuk melempar jumrohan itu. Barakallahu fikum seperti itu. Dan lihat sini. Jahilan dalam keadaan bodoh, dia enggak tahu. Yaqul, dia mengatakan inni sami'tul hadis al-hajj Arafah. Karena aku mendengar hadis bahwasanya haji itu adalah Arafah. Jadi haji itu cukup kalau udah wukuf di padang Arafah cukup katanya. Kita katakan memang rukunnya 4 kan itu haji. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf. Haji itu intinya wukuf di antaranya. Nah, dia dengan hadis al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Wa ana qad waqaftu fi Arafah. Aku sudah wukuf di padang Arafah. Wa dhanantu annahu intaha kullu syai'. Dia menyangka sudah selesai urusan. Selesai hajinya sudah selesai. Sangkaan dia seperti itu. Fa huna qala ba'dul ulama, maka di sini sebagian ulama mengatakan annahu yufsid nusukah. Bahwasanya dia telah merusak amalan ibadah hajinya. Wa yajibu alaihi al-mudifi, wajib bagi dia untuk berlarut melanjutkan, wa yajibu alaihi al-qada, dan wajib dia mengganti.
Wa tajibu alaihi badanah, dan juga wajib dia untuk apa? Untuk melakukan sesembelian. Badanah itu sembelian, dia itu denda. Wastadallu bi anna sahabah qadau bidzalik wa lam yastafsilu. Mereka berdalilkan dengan perbuatan para sahabat bahwasanya mereka mengqadha perbuatan tersebut dan mereka tidak meminta rincian, langsung mereka mengqadha. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fikum, jaga tilawat ketika amalan haji atau umrah, kalaupun dia itu melakukan kerusakan di dalamnya, itu berlalu. Ya, enggak terputus berlalu. Kalaupun nanti mengganti tapi kan berlalu. Lanjutkan, enggak ngulangi dari awal lagi gitu ya. Nah, barakallahu fikum, di saat tersebut karena enggak mungkin mengulangi, mundur kembali dari 9 Araf, 9 Dzulhijjah mundur ke 8 Dzulhijjah, mungkin enggak, Bang? Enggak mungkin itu loh. Lakin yuqal, tapi dikatakan inna sahabah radhiyallahu anhum qadau bidzalik yuriduna an yubayyinu hukma man fa'ala hadza. Akan tapi dikatakan juga segenap para sahabat saat itu mengqadha perbuatan tersebut karena mereka menginginkan untuk menjelaskan hukum perbuatan tadi. Hukum orang yang melakukan perbuatan tadi. Nah, kita lihat. Tsumma syurutul ijab ma'rufatun minal Qur'an sunnah. Kemudian syarat-syarat untuk diwajibkan itu sangat ma'ruf, sangat dikenal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Falaisa fi hadzal dalil, tidak ada dalil sedikit pun dalam masalah ini. Falhasil, kesimpulannya, anal jahla binau'ai, kesimpulannya bahwasanya bodoh terhadap dua keadaan atau dua jenis, dua macam. Bodoh terhadap dua jenis atau dua macam, itu bodoh terhadap keadaan dan bodoh terhadap apa? 6 hukum. Al-jahl bil hukm wal jahl bil hal yusnam. Barakallahu fikum, yusqatul ism, yaitu dosanya digugurkan. Wa dalil qaulu ta'ala, dalilnya ada firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau mengadab kami jika kami lupa atau kami keliru. Faqala ta'ala qad fa'alt. Allah Ta'ala mengatakan sungguh aku telah melakukannya. Diampuni, keliru diampuni. Paham ya? Lupa diampuni, tapi barakallahu fikum, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun antara hamba dengan hamba, dosanya digugurkan, dia tetap bertanggung jawab. Mecahkan kaca tetangga, ngerusakkan mobil orang, ngerusakkan motor orang, tanggung jawab dia. Karena dia yang merusakkan. Tapi dosanya bagaimana? Kalau dia enggak sengaja enggak berdosa. Paham? Kalau dia karena lupa, keliru, dipaksa, dia enggak berdosa. Paham ya? Nah, pokoknya kamu harus nyembelih sapi tetanggamu. Kalau enggak tak bunuh ini. Pistol sudah diletakkan di kepala, pelurunya sudah ada, tinggal nembak saja. Pokoknya harus sembelih itu sapi tetangga. Padahal sapinya sapi yang ngeri, besar, limusin. Paham ya? Sapi yang harganya lumayan jutaan, 40 juta itu ya, laku satu sapi, Bang. Satu lembu limusin. Paham ya? Nah, kalah metal itu ya. Nah, sembelih sama dia, tapi dipaksa dia nyembelihnya. Berdosa enggak dia, Husain? Enggak berdosa, tapi tanggung jawab. Setelah paksaan hilang, tanggung jawab bagaimana caranya dia gantikan sapi limusin yang dia sembelih tadi itu. Allah musta'an. Ini contoh saja. Contoh. Antara dia dengan Allah Ta'ala diampuni. Tapi antara dia dan hamba tetap bertanggung jawab. Mafhum insyaallah? Wa na'am. Kita lihat lagi. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Kesengajaan. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, kesengajaan. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap perkara yang kalian itu keliru, akan tetapi kalian akan mendapatkan hukuman dan dosa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Paham itu ya? Yang disengaja oleh hati-hati kalian, kesengajaan itulah yang akan menghantarkan kepada dosa dan hukuman. Waliqaulihi ta'ala fi khususis shayd, dan juga di dalam firman Allah Ta'ala mengenai pengkhususan apa? Berburu. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dan barang siapa di antara kalian membunuh dengan sengaja. Berarti lafaz sengaja ini penting ya. Naam. Wal jahil lam yata'ammad, sedangkan orang yang bodoh enggak tahu itu enggak sengaja. Li'annahu law 'alima lam yaf'alhu. Dikarenakan kalau dia tahu itu dia akan kerjakan. Contohnya dia naik motor. Kalau tahu depannya ada kaca tetangga, mungkin tabrak langsung itu. Enggak mungkin kan, dia enggak tahu awal mulanya mau lewat itu aja. Ternyata apa? Remnya blong, nabrak kaca tetangga. Kacanya apa? Pecah. Kalau dia tahu itu ada kaca dan remnya enggak blong, mungkin enggak dia sengaja nabrak itu? Enggak mungkin. Apa maksudnya? Sehingga ketika dia nabrak tadi bukan kesengajaan. Dosanya dia antara dia dan Allah Ta'ala digugurkan, cuman dia terhadap hamba bertanggung jawab menggantikan kaca tadi, Bang. Paham ya? Seperti itu. Mafhum insyaallah? Ya, na'am. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat
Yang kedua, al-ikrah, paksaan. Wa huwa al-ilja' ila syai' bihaitsu yaf'aluhu al-insan ghairu mukhtar lahu. Penting, ikrah itu adalah apa? Al-ilja' ila syai', yaitu barakallahu fikum, bersandar kepada sesuatu bihaitsu, dengan catatan yaf'aluhu al-insan, seseorang tersebut melakukannya ghairu mukhtar, bukan pilihan dia. Paham ya? Bersandar pada suatu perbuatan, dia melakukannya bukan pilihan dia, tapi pilihan orang lain. Paham ya? Kamu harus melakukan. Kalau tidak, tak tembak kepalamu. Dipaksa atau tidak itu? Dipaksa. Paham ya? Bedakan paksaan dengan apa? Dengan himbauan. Harus bisa bedakan, karena orang-orang ahlu bidah wad dhalal hizbiyun itu menyamaratakan. Rakyat Indonesia itu dipaksa harus nyoblos katanya. Siapa yang maksa? Rakyat Indonesia dipaksa harus ikut pemilu. Siapa yang maksa? Himbauan atau paksaan, Bang? Himbauan yang benar. Buktinya enggak ada kan? Karena untuk masalah pencoblosan pemilu, antum datang ke TPS, tempat pembuangan sampah. Paham ya? Barakallahu fikum, itu hak asasi manusia. Antum datang silakan, enggak masalah. Enggak ada. Pokoknya harus nyoblos. Kalau tidak tak tembak, enggak ada. Enggak ada seperti itu ya. Sehingga harus dibedakan antara paksaan dengan apa? Dengan himbauan. Kalau himbauan itu masuk ikhtiari, nanti pilihan, milih yang mana antum. Kalau antum milih selamat, ya jangan nyoblos. Kalau dikasih uang, bagaimana dikasih uang? Jangan diterima, karena uang yang dibagikan ketika sebelum coblosan, sebelum pilkadal, paham ya? Nah, yang sebelum pilkadal itu, paham ya? Itu uang yang dibagikan itu uang apa? Ada udang di balik batu. Karena uangnya dibagikan sebelum coblosan tadi itu. Kenapa jauh-jauh sebelum coblosan enggak bagi-bagi uang? Ya enggak? Hati-hati. Karena mungkin di pondok enggak ada, di kampung-kampung datangi, tok tok tok, assalamualaikum. Maaf Mas, kami tidak nyari dukungan dan tidak mengharuskan emas itu nyoblos kami, tapi ini ada uang sedikit, kayaknya gitu. Ikhlas karena Allah uangnya katanya. Ngasihnya tapi sebelum coblosan. Paham ya? Kita katakan hati-hati, lebih baik dan terima. Kenapa? Karena ada udang di balik batu. Di balik uang itu ada apa? Ada keinginan untuk didukung, untuk coblos walaupun dia mengatakan enggak mengharuskan. Paham ya? Jangan sampai tertipu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi ikrah ini paksaan, atau harus bisa bedakan. Paksaan dengan pilihan, nah barakallahu fikum, itu lain. Kalau paksaan itu dia enggak punya pilihan sama sekali. Paham ya? Nah, antum nyari kerjaan, jangan ini darurat Ustaz, darurat Ustaz. Ada pilihan yang lain enggak? Ada. Berarti bukan darurat. Anak terpaksa harus kerja di bank. Kalau enggak kerja di bank enggak ada kerjaan yang lain. Kita katakan terpaksa itu ada pilihan yang lain enggak? Ada sebenarnya, jualan cilok. Ya udah, jualan cilok lebih baik daripada kerja di bank. Namanya ikhtiari. Orang kerja itu ikhtiari, bukan ittirari. Maksudnya bagaimana? Dia harus memilih yang selamat, bukan dipaksa. Harus bedakan ya. Kita lihat. Bima'na annahu yalhaquhu darar laula fa'ala hadzal syai'. Makna terpaksa itu bagaimana? Dia berbuat bukan keinginan dia, dengan makna di samping itu apa? Mengiringi dia suatu bahaya kalau seandainya dia tidak mengerjakan. Itu namanya apa? Paksaan. Kalau dia enggak mengerjakan, ada bahaya. Ditembak kepalanya, dibunuh, paham ya? Dihancurkan rumahnya misalkan. Paham ya? Itu namanya paksaan. Mohon soal ini? Ewa. Wa 'ala hadza fala budda min ilja', maka berdasarkan penjelasan ini maka harus dia untuk apa? Ilja'. Ilja' itu main nurut situ. Paham ya? Nurut perbuatan apa yang dipaksakan tadi. Wa min nam barakallahu fikum wa min dararin idza lam yaf'al hatta yakuna mukruhan. Dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, dia juga apa? Barakallahu fikum, disebabkan karena apa? Bahaya tadi itu apabila apa? Dia tidak mengerjakan. Hatta yakuna mukruhan, sampai dia benar-benar apa? Benar-benar dia dipaksa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus dia itu nah barakallahu fikum mencari terlebih dahulu. Dalam artian menghindar terlebih dahulu. Kalau seandainya benar-benar tidak ada lagi, ketika menghindar justru ada bahaya di situ. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka barulah dia terpaksa. Fa illam yatadarrar fa laysa hunaka ikrah. Tapi kalau enggak ada bahaya di situ, maka di sana tidak ada apa? Tidak ada paksaan, tidak ada yang dikenal paksaan. Kalau tidak membahayakan bagi dia ketika dia tidak mengerjakan. Faham? Imam makan bakso, imam makan daging babi. Dipaksa atau tidak? Ya terserah milih mana. Nah, berarti enggak paksaan. Antum malah milih daging babi, haram. Paham belum? Nah, ini enggak ada, kan di balik itu enggak ada hukuman. Kecuali dia ngomong, "Ini kamu harus milih daging babi." Posisinya ada daging bakso di situ. Paham ya? Ada bakso, ada barakallahu fikum daging babi.
Dipaksa, kalau enggak makan daging babi tak bunuh kamu. Nah, berarti ada apa? Bahaya di balik apa? Di balik perintah tersebut, sehingga dia saat itu dia nurut enggak masalah karena dia terpaksa. Mahum soalnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Fa'il nam. Misal dzalik contohnya kita ambil. Contohnya adalah law anna insanan ughmiya alaihi wa huwa sha'im. Contohnya ada orang, nah barakallahu fikum, ughmiya alaihi, orang pingsan. Nah, dalam keadaan dia apa? Puasa. Pingsan dalam keadaan puasa. Fasabbu fi halqihi ma'an liyashu. Artinya apa? Langsung dituang air ke kerongkongannya, ke tenggorokannya, dituang air ini biar dia sadar. Pingsan dalam keadaan puasa, dituang air tenggorokannya atau kerongkongannya ini biar dia apa? Sadar. Fa innahu la yuftir. Seperti ini enggak membatalkan. Bidzalik dengan perbuatan tadi. Li'annahu ghairu mukhtar, karena bukan keinginan dia. Bukan keinginan dia. Keinginan siapa ini? Orang-orang yang ingin menyelamatkan tadi itu. Dia kan pengennya enggak minum. Paham maksudnya ini ya? Dipahami ya? Wa minal ulama man qala, sebagian ulama ada yang mengatakan in kana ya'dzan bidzalika 'adah fa innahu yuftir wa illa fala. Sebagian ulama mengatakan kalau dia mengizinkan dengan perbuatan tersebut secara tradisi atau kebiasaannya, maka itu batal. Tapi kalau dia enggak mengizinkan, berarti bukan keinginan dia, maka tidak batal. Paham? Nah, kalau dia misalkan bilang ini, nanti kalau anak sudah kunang-kunang mau pingsan itu atau pingsan, tolong dituangkan air ke tenggorokan ya. Nah, dia sudah pernah ngomong kayak gitu loh. Sehingga apa? Sehingga ketika dia barakallahu fikum, pingsan, ternyata apa? Dituangkan air ke tenggorokan tersebut. Nah, kalau sudah kebiasaannya ngomong kayak gitu, maka batal. Karena ada keinginan. Paham ya? Ada keinginan. Tapi kalau dia enggak ingin sama sekali, cuman keinginan orang-orang ingin menyelamatkan, walaupun dituang air ke tenggorokannya enggak batal. Mafhum soal ini, Ihsan? Mafhum? Ayo, na'am. Kita lihat. Kata beliau yang kedua, akraha ar-rajulu zaujatah 'alal jima' wa hiya sha'imah. Suami memaksa istrinya untuk berhubungan badan dalam keadaan suaminya, dalam keadaan istrinya puasa. Fa innaha la tuftir bidzalik, maka tidak batal puasanya. Wa la yufsid shaumah, tidak merusak puasanya. Li'annaha mukrahah, karena perempuan tersebut dipaksa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Intinya paksaan itu hukum asalnya mendapatkan apa? Mendapatkan udzur. Berikutnya, ukrih ala an ya'kul wa huwa sha'im. Dipaksa untuk makan dalam keadaan dia puasa. Nah, barakallahu fiikum. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, dipaksa untuk makan dalam keadaan dia puasa. Wa qila lahu, dikatakan kepada orang tersebut, imma an ta'kul wa imma al-habs. Imma kamu makan, imma penjara. Paksaan ini. Kalau enggak mau makan di penjara ini. Au habasna waladak, atau anakmu yang tak penjara. Imma kamu makan, imma tak penjara. Atau aku penjara anakmu. Au akhadna malak, atau aku ambil hartamu kalau enggak mau buka. Au darabnak darban mubarrih, atau aku akan memukulmu dengan pukulan yang keras. Fa'akala, akhirnya makan dia. Fa inna shaumahu sahih, maka puasanya sah, li'annahu akala mukrahan, karena dia makan dalam keadaan dipaksa. Mafhum Abdul Aziz? Karena dipaksa, bukan kesengajaan dia, bukan pilihan dia. Mafhum Hamzah? Ayo, na'am. Kita lihat berikutnya, amalau qalat lahu ummuh. Adapun kalau ibunya berkata kepada dia, ya bunayya, syaqqa 'alaik as-shaum fa'aftir. Wahai anakku, kemudian apa? Kemudian berat bagi dia untuk puasa, akhirnya dia, nah barakallahu fikum, nah ibunya ngomong, wahai anakku, kalau kamu berat untuk berpuasa, fa'aftir, maka bukalah. Fa'aftara, akhirnya buka. Yang nyuruh siapa? Ibunya. Nah, berbakti kepada orang tua wajib enggak? Wajib enggak? Wajib enggak? Wajib. Nah, ini ibunya nyuruh, kalau kamu enggak mampu puasa, enggak kuat puasa, bukalah. Fa'aftara, buka. Wa qala inna ummi akrahatni 'alal fitr. Dia mengatakan, ibuku memaksa diriku untuk buka. Fa inna hadza laysa bi ikrah, ini bukan paksaan. Ibunya enggak maksa kok. Kalau kamu enggak kuat, bukalah. Dia buka langsung. Paham ya? Dipaksa atau enggak? Enggak, cuma ngasih arahan, bukan maksa. Wa kadzalika law alaha 'alaihi abu an yutalik zaujatah fatallaqaha fa hadza laysa bi ikrah. Demikian pula kalau seandainya bapaknya merengek-rengek
kepada anaknya, kamu harus menceraikan istrimu. Akhirnya dia menceraikan istrinya beneran, enggak ada apa? Enggak ada ancaman di balik itu. La penjara wala pukulan wala syai', enggak ada ancaman. Cuman bapaknya ngomong, "Kamu harus menceraikan istrimu." Akhirnya dia langsung pergi menceraikan istrinya. Fa hadzal istiqrah, ini bukan paksaan. Karena enggak apa? Enggak ada bahaya di balik perintah tersebut. Mahum soalan ya? Bedanya Abdullah mafhum? Na'am. Wa dalilu ala suqutil ismi bil ikrah, dalil yang menunjukkan gugurnya dosa dikarenakan paksaan. Qauluhu tabaraka ta'ala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Orang yang kufur kepada Allah Ta'ala setelah beriman, itu yang maksudnya yang dapat hukuman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya itu tenang dan keimanan. Akan tetapi orang yang lapang dengan kekufuran, lapang dadanya dengan kekufuran, maka mereka semuanya alhamdulillah, mereka semuanya berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala, dan mereka mendapatkan apa? Adzab yang pedih. Wa syahid fi qouli ta'ala, syahid intinya di dalam firman Allah Ta'ala, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Syahidnya di dalam lafaz kecuali yang dipaksa. Wa wajhud dalalah, sisi pendalilan, perhatikan sisi pendalilan. Jadi kalau berdalilkan itu upayakan paham sisi pendalilan. Jangan sampai cuma antum berdalilkan tapi sisinya enggak tahu. Harus tahu sisi pendalilan sehingga orang itu paham. Sisi pendalilannya annahu idza kana hukmul kufr. Sisi pendalilannya bahwasanya apabila hal tersebut adalah hukum kekufuran, wa huwa a'dzamul ma'asi, yang mana kekufuran itu lebih adalah maksiat yang paling besar, saqitan likrah, gugur dengan paksaan. Famadunahu min babi aula, maka di bawahnya otomatis gugur juga. Kekufuran aja kalau dipaksa gugur. Tolong, antum harus mengatakan Allah Ta'ala enggak ada. Kalau enggak mau mengatakan tak bunuh, kepalamu bocor, tak tembak, paksa dia. Akhirnya dikatakan Allah Ta'ala enggak ada. Ucapan kekufuran atau bukan? Ucapan kekufuran. Kekufuran aja kalau dipaksa gugur dosanya, apalagi perbuatan maksiat. Paham ya? Lebih pantas untuk digugurkan itu loh. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Wa dalil akhar, dalil yang lain, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan, yang dia usahakan. Wa hadza laysa fi wus'ihi an yatakhallas. Ini bukan berada pada apa? Nah, barakallahu fikum, kemampuan dia untuk berlepas diri. Wa qaulu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Ini dipaksa, enggak mampu lagi sudah. Kalau dia nekat, dibunuh. Kalau dia nekat, dipenjara. Kalau dia nekat, diambil hartanya. Jadi sini sudah di luar kemampuan dia. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun untuk yang nisyan, karena berdekatan kita baca. Ya, dikit lagi ya. Karena berdekatan kita baca ya. Yang ketiga nisyan, itu lupa. Wa huwa dhuhul qalb an syai'in ma'lum min qabl. Nisyan itu dhuhul qalb, hilangnya hati. Hilangnya hati dari sesuatu yang diketahui sebelumnya. Kenapa kok hilangnya hati? Karena akal di hati gitu loh. Ya enggak? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang berpikir dengan apa? Akal. Akal letaknya mana? Di dalam hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Na'am, qulub. Hilangnya al-qalb, yaitu akal atau hati, dari sesuatu yang diketahui sebelumnya. Berarti hilang, pikirannya hilang, akalnya hilang. Hilang dalam memikirkan, tapi maksudnya ya. Na'am. Wa bihadza yadhhar al-farq bainahu wa bainal jahl. Dengan ini akan nampak perbedaan antara bodoh dengan apa? Lupa. Li'anal jahla adamul ilm. Karena bodoh itu dia enggak punya ilmu. Amma hadza faqad alima. Kalau ini dia sudah tahu, walakin apa? Dzahala qalbuhu. Tapi hilang ingatannya. Paham belum? Hilang ingatannya. Paham maksudnya? Dia berilmu, tahu ilmunya, cuman hilang ingatannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu bedanya. Wa dalilu suqutil ism qaulu ta'ala, dalil yang menunjukkan digugurkannya dosa adalah firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau mengadab kami kalau kami barakallahu fikum lupa atau kami keliru. Faqala ta'ala qad fa'alt, sungguh aku telah melakukannya. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama 'an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik.
Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa dari salatnya, maka hendaknya dia melaksanakan salat tersebut apabila dia ingat. Ini kemarin apa? Qadha atau ada? Ada penunaian, bukan menggantikan, karena salat tidak ada qadha. Paham ya? Nah, ini karena ada udzur, tertidur atau karena lupa. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah untuk orang tersebut kecuali perbuatan tadi. Wa qaulun sallallahu dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutim shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa kemudian makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jadi kalau antum posisi puasa di bulan Ramadan atau yang semisalnya, kok lupa di siang hari makan, minum, walaupun sekenyang apapun antum minum atau makan, ketika ingat langsung dilanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Puasanya. Bukan makannya. Kalau lanjutkan makannya batal. Dilanjutkan puasanya karena dia tidak sengaja makan tadi itu karena lupa. Walaupun sampai kenyang, Bang. 2 piring, Bang. 2 piring 1 gelas air susu. Itu masih nyamil. Masih makan camilan, tapi lupa itu loh, Bang. Ayo, bagaimana, batal enggak puasanya? Enggak batal selama dia ingat langsung batal, langsung menahan dan melanjutkan puasanya. Tapi ketika dia ingat kok malah melanjutkan makan. Paham ya? Bagaimana berarti? Ketika dia ingat lanjutkan makan 1 piring lagi. Batal. Itu loh. Harus dipahami ya. Wah, mumpung lupa katanya. Mumpung lupa kata dia. Ucapan mumpung lupa itu bagaimana? Ya karena dia ingat tadi. Dan enggak boleh lagi itu loh ya. Nah, hati-hati ya. Kita lihat sini. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena sungguhnya Allah Taala yang beri makan dia dan meminum dia. Wa qaulun sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Dan juga sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni terhadap umatku kekeliruan, lupa, dan perkara yang mereka dipaksakan. Paham ya? Perkara yang terpaksa atau lupa atau keliru itu termasuk apa? Faktor-faktor yang dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba tersebut. Nah, tapi apa? Antara hamba dan hamba tetap ada dhaman, tanggung jawab. Ya enggak? Nah, bukan saya anak lupa kok, anak enggak sengaja kok. Kalau dia ngerusak barang tetangga tetap ditanggung jawab. Dosanya digugurkan benar, cuman dia tanggung jawabnya na'am gitu loh ya. Jangan beralasan dengan ini kemudian akhirnya enggak mau tanggung jawab. Fa hadhihi salatah yusqat bihal ism. 3 perkara ini digugurkan dosa dengan sebab 3 tadi itu. Wahal na'am barakallahu fikum. Wahal yasqut ad-dhaman, apakah tanggung jawab gugur tanggung jawabnya? Yaqulun nadim wal itsmu wad-dhamanu ay yasqut ad-dhaman aidha. Tanggung jawab juga gugur juga. Paham ya? Fima idza kanat al-ma'siyah tatadamman ad-dhaman. Apabila maksiat tersebut mengandung apa? Ad-dhaman, tanggung jawab. Tapi pendapat yang rajih yang sudah kita lewati dulu ada rinciannya. Kalau antara dia dan Allah Taala enggak ada dhaman. Paham ya? Cukup dia apa? Diampuni semuanya. Tapi kalau antara dia dengan hamba, dosanya memang digugurkan karena dia enggak sengaja, tapi tanggung jawab na'am. Paham ya? Antum lewat enggak sengaja naik motor, nengok kanan kiri ternyata apa? Terpeleset motornya nabrak kaca tetangga. Antum enggak sengaja gitu loh. Paham ya? Tapi dosa atau tidak antum? Digugurkan dosanya tapi tanggung jawab enggak? Tanggung jawab. Antum enggak boleh ngomong, "Anak enggak sengaja, Pak. Maaf, Pak, enggak sengaja, Pak." Paham ya? Nanti malah dipukulin nanti. Paham ya? Jadi untuk masalah dhaman ada sendiri. Nah, kesimpulannya pantun yang kita baca ini ada kemiripan dengan pantun yang sudah kita lewati di dalam kitab apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah. Nah, di sini lafadznya wal itsmu wad-dhamanu yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani. Kalau di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah bagaimana? Abdullah Naam wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Na'am barakallahu fiikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.